Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Jamaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang tiada terhingga kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, malam ke-11 Ramadan, kita masih sehat walafiat. Kita masih bisa menunaikan ibadah tarawih bersama, dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini, puasanya, tarawihnya, qiyamul lailnya, baca Qur'annya sampai pada akhir Ramadan. Allahumma amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'd. Jamaah tarawih yang dirahmati Allah, tema kita pada malam hari ini adalah Ramadan sebagai bulan kemenangan. Dalam Al-Quran, kata kemenangan itu diungkapkan dengan berbagai macam kata. Yang pertama dari akar kata aflaha yuflihu. Di sana ada ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un ila akhiril ayat. Di sana juga ada ayat ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata muflihun berasal dari kata akar kata aflaha yuflihu, yang berarti kemenangan. Banyak sekali kata ulaika humul muflihun dalam Al-Quran, yang berarti adalah kemenangan setelah kita melakukan ketaatan ibadah kepada Allah dengan hati yang bersih. Kita akan mendapatkan kemenangan di akhirat nanti. Juga diungkapkan dengan kata humul faizun. Humul faizun, faiz itu juga berarti kemenangan, keberuntungan. Sama dengan aflaha yuflihu, humul muflihun, qad aflaha, sama saja. Misalnya dalam surat Al-Hasyr ayat 20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama penghuni neraka dan penghuni surga itu. Penghuni surga itulah yang menang, yang beruntung. Inilah dua kata ini, ungkapan-ungkapan Al-Quran yang menyatakan bahwa kita nanti akan menjadi orang-orang yang menang di akhirat nanti karena kebaikan-kebaikan yang kita perbuat di dunia. Ada satu lagi ungkapan al-ghalibun, aghlaba yughlibu, itu berarti juga kemenangan. Seperti halnya ayat Quran surat Al-Maidah 56, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hisballahi humul ghalibun. Ghalaba. Hanya yang ketiga ini, kata kemenangan di sini bukan hanya kemenangan di akhirat,
tapi kemenangan juga di dunia. Ghalaba yaghlibu. Kalau kita lihat pertandingan sepak bola, 2 regu. Yang menang itu dikatakan ghalaba alaih. Yang kalah dikatakan maghlub. Ya, yang kalah itu maghlub artinya dikalahkan. Dalam bahasa Arab, yang menang itu ghalaba alaihi. Dia bisa menang. Karena itu ayat Al-Quran juga ada yang menyatakan hampir seperti itu, yang bunyinya kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak fi'atin qalilah, kelompok kecil, ya, ghalabat fi'atan katsiratan, dia bisa menang atas kelompok besar biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pada perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin hanya terdiri dari 313 menurut salah satu riwayat. Sedangkan kafir Quraisy itu terdiri 1000 orang dengan peralatan yang lebih lengkap. Kaum muslimin waktu itu hanya punya 6 pedang, 2 kuda, ya. Tapi dengan izin Allah, kaum muslimin bisa menang dalam perang Badar itu. Nah, kemenangan-kemenangan akhirat yang nanti kita akan dapatkan itu kalau kita sekarang di Ramadan inilah kita harus berdoa, kita harus berusaha ibadah sebanyak-banyaknya agar kita menang. Tapi kita saat ini juga butuh kemenangan dunia. Kemenangan apakah itu? Kemenangan kita melawan pandemi COVID-19. Inilah, di bulan inilah bulan yang paling tepat, jangan kita sia-siakan. Mari kita semua umat Islam melaksanakan ibadah Ramadan ini, dan jangan lupa selipkan doa kita agar dibebaskan dari pandemi COVID ini. Karena orang-orang yang bertakwa itu nanti akan yang menang. Orang-orang yang beramal soleh itu yang akan menang. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua inilah yang doanya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan pandemi Covid segera bebas. Kita segera bebas dari pandemi Covid-19 ini sehingga kita bisa seperti dulu. Hidup normal, beribadah, sholat ini kita bisa lagi rapat-rapat. Luar biasa. Insya Allah. Allahumma amin. Kemenangan-kemenangan yang dicapai oleh umat Islam di antaranya tadi adalah kemenangan dalam perang Badar, juga kemenangan kalau perang Badar itu tahun 2 Hijriah pada 17 Ramadan, maka 6 tahun kemudian adalah penaklukan kota Mekah. Itu juga di bulan Ramadan. Persisnya di 10 Ramadan Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat sebanyak 10.000 masuk ke kota Mekah dan bisa menguasai kota Mekah. Dan itulah keberhasilan perjuangan beliau. Setelah hijrah ke Madinah, kembali ke Mekah, membuat Futuhu Makkah. Kemudian juga ada kemenangan penaklukan Andalusia atau Spanyol. Spanyol itu juga dimasuki oleh umat Islam pada 1 Ramadan. Pada 1 Ramadan tahun 91 Hijriah. Jadi Ramadan ini adalah bulan kemenangan. Maka jangan kita sia-siakan dengan doa kita, dengan ibadah kita, dengan ketakwaan kita. Kita juga punya sejarah bahwa proklamasi 17 Agustus tahun 1945 adalah tanggal 9 Ramadan. Jadi kita juga
dapat kemenangan di bulan Ramadan. Karena kita umat Islam. Kita orang-orang yang bertakwa, upaya kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di belahan dunia lain di Mesir tahun 1973, rakyat Mesir, tentara Mesir bisa mengalahkan tentara Israel adalah juga di bulan 10 Ramadan. Jadi 10 Ramadan adalah kemenangan perang Badar, 9 Ramadan adalah kemenangan bangsa Indonesia atas penjajahan, 17 Ramadan juga kemenangan kita, 1 Ramadan juga kemenangan umat Islam. Karena itu berkaca dari kemenangan-kemenangan sejarah masa lalu di bulan Ramadan, maka kita berharap, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini juga kita umat Islam dan umat penduduk dunia seluruhnya kita bisa menang melawan COVID-19. Itulah pesan-pesan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mari kita berdoa setelah sholat, mau sahur, kita selalu berdoa untuk bisa menang terhadap COVID-19 ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.